Saya dengan dia itu begini. Itu dia lahir dari kami punya kandungan. Mari orang telepon saya. Dan itu sudah orang pintar dong, ujung-ujungnya itu sudah. Gereja ini tidak boleh orang pintar. Nanti dia akan digeserkan. Digeserkan baru dia punya bikin dia punya reaksinya terlalu berkelebihan. Sampai hari dia bikin orang tua dong ada kepala sakit dengan dia. Itukah kebenaran yang dibangun? Kalau Yesus sudah di dalam diri kita selama kita begitu, sejak Yesusku terimalah. Orang Haifa Timur ini tidak akan sama dengan Bapak Taha. Itu satu. Terus ada satu di Susmuk. Itu Wambemer. Orang bagian matahari naik ini itu langkah. Dong susah. Orang belum bisa terima Roh Kudus. Belum bisa. Kecuali Bapak Taha. Dia punya yang lapisan ada di kiri kanan ini, Don tidak bisa mengaku barang ini, Don tidak bisa sembahyang. Hanya Petrus saja, dia tidur tapi mendidih. Dia tidur sini tuh, dia bagaimana, jam mana sampai jam berapa sembahyang? Hari apa sembahyang? Hamba sembahyang di mana? Kenapa? Yesus yang adalah sumber kebenaran oleh Rohnya. Di dalam diri kita kalau sudah ada Rohnya, kebenaran itu akan menghasilkan apa? Membuat kita lebih cenderung kepada Tuhan, gairah kepada Tuhan, semangat kepada Tuhan, rindu kepada Tuhan, cepat kepada Tuhan. Tidak bisa mak-mak. Kalau mak rotarok betul. Roto artinya barang-barang lain yang ada di dunia ini itu sudah ya. Dia ikat kaki, ikat tangan, dia ikat mulut, ikat telinga, ikat otak. Pak, namun sembahyang lebih biar keren orang-orang ini. Pak, kalau dengar firman untuk apa? Hamba itu dia bicara firman terus untuk apa? Proteslah, bantahlah, sungutlah, cerewetlah, segala macam. Itu kebenaran kan? Shalom. Ya luar biasa ya. Saya sudah umumkan gereja ini. Saya lihat Tuhan nyata. Saya punya bukan dengar dari orang lain. Saya punya Tuhan yang orang cari itu saya selalu ketemu di sini. Selalu. Dan saya lihat alami Tuhan nyata. Saya lihat Tuhan nyata. Bukan lihat, bukan samar-samar. Saya lihat nyata. Tuhan datang di sini sama kita. Jemaat di Bintuni Tuhan selalu datang sama kita. Saya sudah dari Muhammad sudah jam 2, jam 1, jam 2 tuh Yesus bilang kita duduk bicara dong. Tidur selisih paling hanya berapa menit saya kemudian. Karena barang yang sudah kebenaran Tuhan sudah tertanam di dalam diri kita, mau tidur bagaimana? Amin. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Kita pun jalan sudah benar, barang yang sudah benar, jadi itu mau tidur bagaimana? Toh harus kerjakan terus. Kita harus nikmat terus. Haleluya. Baca Yesaya 32 ayat 17. Satu ini baru kita terjemahkan karena kita akan tujuan bersemain tempo pulang tempo toh. Oke. Jadi tubuh Kristus adalah kebenarannya. Tuhan Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, pujian penyembahan kebenaran, jawatan Roh adalah kebenaran, buah-buah Roh adalah kebenaran. Pertahankan, haleluya. Lanjut baca Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat yang ke-17, judul peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Ini kita nih gereja Tuhan perempuan. Ya lanjut. Ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Jadi saya meyakinkan diri jemaat di Bintuni itu begini. Karena begitu hal yang benar selama ini kita terima langsung secara ilham roh.
Kita kerjakan langsung dari perkara-perkara dari pewahyuan dari Allah datang pada kita. Bayangkan pandemi COVID saja. Bapak Ta jadi saksi juga, dia punya orang Manokwari libur. Dong libur, dong telepon saya. Kayak mana dong telepon saya. Sorong dong telepon saya. Sorong Selatan dong telepon saya. Maibrat dong telepon saya. Dia bilang, saya bilang kami sembahyang Allah. Masa kami tinggalkan kami punya Tuhan? Saya umumkan jemaat di Indonesia bilang kalau 5-10 begitu kita duduk mau langsung sembahyang terus mati berjaya begini, itu baru kita tutup gereja ini. Masa kami punya Tuhan yang selalu dengan kami luar biasa ini kok. Kami takut bahasa manusia lebih, bahasa dokter lah, bahasa medis lah, protokol kesehatan lah, bersuara merdu sepanjang orang jalan sama gang lah. Itu kebenaran kah? Kalau sudah ada kebenaran pasti ketenangan. Bapak-bapak, kami dari sini juga jadi sembako dari provinsi datang, bantuan datang dari sini juga kami kirim kembali ke orang provinsi juga. Ada jemaat dari Manokwari yang kesini langsung saya suruh bawa lagi ke sana. Saya bilang ini kamu barang dari provinsi, jadi kamu bawa pulang lagi sudah. Begitu. Karena apa? Tempat di mana ada roh Allah, Tuhan dia hati ada di situ. Barang pasti indah saja. Jadi Tuhan berkati Bapak Welen dengan teman-teman, Bapak Matias, Bapak Isir dua-dua, Bapak Yumame, Bapak Jitmau. Ini kita Bapak ini Bapak Urai luar biasa. Ya, kalau Bapak masih muda baru nanti kita gereja ini harus beli motor satu. Tapi ya, jangan dia latihan, dia cukup tinggal aja nanti kalau dia kan sudah ada di saya kalau santai antar saja dulu. Karena ini orang-orang tua kita ini satu tuh orang langka. Bapak orang ini orang langka. Jadi saya bicara di ibu sebelah yang tinggal libur terus ini. Saya bilang kamu coba ambil Bapak punya hidup itu. Bapak itu orang selalu hanya tertawa dan senyum. Dia dari Amban Manggoapi jalan kaki, saat dia jalan kaki. Dia jalan kaki ke tempat ibadah. Padahal itu pejabat semua tinggal dengan dia dikelilingi. Ada pejabat Albert Karet lah, ada Otto Karet lah, ada Ones Kambuaya lah, semua Agus Naula, semua tumpuk di hasil semua. Coba satu antar dia. Jamu baik. Orang begini itu yang saya bilang manusia langka. Tuhan berkati, ini bukan karena kita puji orang, tidak. Kita bicara apa yang mereka terima menjadi kebenaran. Itu yang tadi Yesaya bilang, di mana ada kebenaran. Kebenaran bukan kita bicara gedung, bicara tanah. Ini barang-barang ini hanya kelanjutan saja. Bukti daripada atau fakta atau kebenaran yang kita temui jumpai dengan Elohim, Tuhan Allah kita. Yang datang dengan kebenaran. 2 Korintus 3, 17, 16, 17. Kalau sudah ada kebenaran di situ, kita menjadi orang yang selalu merdeka. Kita bebas. Kita mengangkat, kita menyuarakan, menceritakan kebesarannya. Kita mengaku bahwa benar tubuh Kristus adalah kebenaran. Benar? Luar biasa ya. Jadi orang kepala burung itu yang ada ini menjaga barang ini. Tubuh Kristus pekerjaan roh, visi yang pertama jatuh untuk melayani Tuhan. Dia pakai Rasul Paulus. Dia akan hilang berapa abad, begitu lagi Paulus tidak ada. Paulus saat itu sudah yang muncul di dalam karakternya Dolfi Solosa.
Baru karakter Dolphy Salova itu sudah yang menanam benih itu yang ada pada kita sampai hari ini. Itu, supaya kita bangga. Gereja ini tidak ada orang celoga yang datang buka. Gereja ini tidak ada orang pintar yang muka belakang datang buka. Gereja ini dibuka oleh tangan Tuhan sendiri. Tadi minggu kemarin saya bicara di SP. Kalau mau bicara teologi itu saya sudah ada di dalam juga. Harus tahu dia punya bentuknya, strukturnya, jadi dia punya mekanismenya. Jadi harus belajar Alkitab itu harus susun baik, tulis, atur kata, titik, koma. Ini kan saya juga sudah sekolah sedikit-sedikit begitu. Karena alamat saya itu pekerjaan roh yang benar. Begitu saya ditangkap di dalam ruangannya Tuhan melalui kuliahnya jadi kuliahnya setengah saja. Setengahnya itu karena tujuannya mau tahu sejarah gereja. Jadi tujuannya saya harus, kalau begini saya dengan Pak Dekias Meruk bangun baptis. Tujuan saya sekolahnya harus saya bangun baptis. Karena gereja ini kan saya baca-baca firman begini. Karena semua rasul-rasul yang ada di Injil ini semua bicara baptislah kamu. Percayalah dan bertobatlah dan baptislah. Baptislah. Terus kalau begitu saya sekolah baptis sudah. Ya sekolah-sekolah orang ngajar barang itu diasah otaknya itu juga banyak, dia sudah mengarah ke bagaimana nanti ke depan juga saya jadi ketua DPR. Saya juga jadi orang berpengaruh di birokrasi. Itu sudah Injil sudah mulai dia buka saya. Jadi harus ada keseimbangan. Ini Injil, ini juga dia klop. Begitu. Pernah di sini pendeta jadi ketua KPU tuh? Begitu. Kalau saya sekolah tuh, kan saya bukan jadi ketua KPU lagi. Saya sudah lewat, saya jadi gubernur duluan. Salah kampanye saja, orang masih jalan belakang, saya jalan duluan, masuk rumah, keluar rumah. Kamu besok isi saya akan belikan mobil, saya akan kasih uang sama kamu. Itu kebenaran kan? Tidak. Itu bukan barang benar. Itu iblis, dia punya teman. Iblis dia bilang, Yesus kalau engkau sujud saja saya serahkan gubernur kepadamu. Bilang apa? Ya ampun, gubernur apa? Tanya habis sana. Sujud sembahlah kepada Tuhan Allah Israel. Berikan benar bagi Tuhan, haleluya. Ya, artinya begitu tuh berdoa supaya Bupati ini jangan dia tenang. Tadi pagi kami doa. Kita semua harus doa Pulang tuh berdoa. Supaya kebenaran yang kita miliki ini kerjain dia. Jangan kau tahan jangan kau putar lama jangan kau alasan putar-putar kah. Gitu. Jangan kau lihat Pak William terus bilang Bapak sabar jangan bilang begitu sabar. Langsung bolpen jalan saja. Yang lain tunggu kamu cepat diambil sana. Begitu. Tapi ya sudah semua juga. Kalau Tuhan dia prioritas kita duluan juga nanti untuk sombong juga, jadi tidak usah. Tom pelan-pelan saya. Jadi semua Tuhan yang ngatur saja Kita akan semua indah. Kalau Tuhan bilang kita resmikan tahun ini iman ya. Kalau tidak bilang Tuhan bilang tahun depan juga semua iman saja. Semua indah saja, haleluya. Saya bicara begini karena besok sudah habis bulan. Hari Kamis toh? Hari Jumat tanggal 1. 2 hari Sabtu. 3 hari Minggu. Siapa yang mulutnya berna? Ini bukan na itu kaki. Bernasar. Janji. Kalau mau pelan-pelan ya, apa sabaran dia pelan-pelan juga. Kalau mau cepat ya, maunya cepat juga. Oke.